Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, kita bahas soal nomor 1 ya. Kalian udah ketemu belum nih jawabannya apa? Ya, yuk. Ini adalah suatu deret ya, pola bilangan. Nah, gimana nih? What is the value of the x ya? Tentukan nilainya x1, min 5, min 3, 12, 11, min 3, 3, min 19, dan x. Kira-kira gimana ya polanya ya? Coba nih. Kalau saya ketemunya kayak gini nih, biar 1 ketemu min 5 itu kan dikalikan berapa? Kalikan min 5 ya. 1 kalikan min 5 itu ya min 5. Nah ini jadi kalikan min 4. Nah, min 3 kalikan min 4 kan 12. Min 5, min 4 berarti sini berapa dek kira-kira? Ya min 3 kan. 11 kalikan min 3 itu min 33. Nah, sudah min 5, min 4, min 3 otomatis ini min 2 ya. Min 19 kalikan min 2 itu berapa? 38. Siapa dek yang ketemu 38? Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Gimana ya? Jika x adalah ini dan y adalah seperti ini ya, the correct statement is, manakah pernyataan yang benar? Oke, dari A, B, C, D kita pilih yang mana ya? Nah, kita buat seperti apa dek? Kalau kalian ketemu soal kayak gini, nah yang sebagai pangkat nanti adalah sebagai penentunya. Berarti x sama dengan 331 yang berhubungan dengan 330 itu berapa? Berarti kan 330 ditambah 1. Ya, kita buat pakai fungsi a kuadrat min b kuadrat. Dikali berapa? Biar 329 ya berarti kan 330 dikurangi 1. Begitu deh. Nah, oh ya, ini berarti dikurangi 330 ya, kuadrat. Lah kalau yang Y gimana? Yang pangkat siapa? Nih yang pangkat 410. Maka yang ini kita buat 410. Jadinya kan 410 kuadrat dikurangi 411 gimana? 410 ditambah 1, ya enggak? Terus dikali berapa? Dikali berapa ya? 409, berarti kan 410 dikurangi 1. Begitu. Nah, yuk kita kerjakan ya. 330 dikalikan 330 itu kan 330 kuadrat. Ya enggak? Nah, terus kan 1 kalikan min 1 berapa? Min 1 dikurangi 330 kuadrat. Hilang-hilang. Ketemunya min 1. Oke? Yang ini gimana? 410 kuadrat dikurangi. Ini berapa? 410 kuadrat ya. 1 kalikan min 1 itu kan min 1 ya. Ada min lagi, berarti jadinya plus 1. Hilang-hilang, jawabannya 1. Inilah x, inilah y. Maka x itu kurang dari y. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Bagaimana nih? Jika 9 pangkat ya, berarti kan 9 dipangkat dengan 1 per x ditambah 1 per y sama dengan 18. Lalu diketahui 3 pangkat x per y itu nilainya adalah 6. Pertanyaannya adalah 2 pangkat x ditambah 6 pangkat y itu berapa? Yuk kita kerjakan ya. Ini mintanya x sama y. Disediainya adalah 1 per x sama 1 per y. Maka gimana caranya biar jadi x sama y? Maka penyebutnya kita samakan dulu untuk yang poin ini nih. Yuk penyebutnya samain ya. Maka 9 sininya kan x kalikan y ya. X y dibagi x, sisanya y. X y dibagi y, maka bersisa x. Nah ini 18 ya. Yuk biar x y nya hilang, maka kedua ruas kita pangkatkan dengan x y. Nah maka jadinya kan sisanya y plus x. Maka sininya 18 x y. Kalikan x y kan coret hilang ya. Terus ini x y. Paham ya dek ya? Nah terus kita kesini dulu deh. Biar y nya hilang,
Maka kedua ruas kita pangkatkan Y ya. Maka ini bersisa 3 pangkat X ini 6 pangkat Y. Paham ya dek? Nah terus kita lihat nih. Hubungannya ini sama ini ada. Diketahuinya 3 pangkat X. Nah ini kok 9. Lah 9 pangkat Y plus X itu kan sama aja kayak gini ya. 9 pangkat Y dikalikan 9 pangkat X sama dengan 18 X pangkat X kalikan Y. Nah, yuk kita buat 3 pangkat X, maka jadinya kan gini. 3 pangkat 2 Y, ini kan 3 pangkat 2 9 ya. Dikalikan 3 pangkat 2 X sama dengan 18 X Y. 3 pangkat X adalah 6 Y. 3 pangkat X adalah 6 Y. Maka jadinya 6 pangkat Y kali 2. Paham nggak? 3 pangkat X itu kan 6 pangkat Y ya. 6 pangkat Y, ada duanya nih. Nah, yuk, sorry, ini kayak gini ya. Kan 3 pangkat ini Y2 ya. Nah ini kan 2Y, Y2 sama aja sih ya. Ini 2Y. Nah yuk, jika pangkatnya sama, kita kan punya sifat eksponen kayak gini ya. A kalikan B pangkat M itu kan sama aja A pangkat M dikalikan A pangkat A pangkat N gitu kan. Yuk ini kan sama aja, berarti Mbak buat, oh iya ini sama dengan 18 pangkat XY. Berarti kan 3 kalikan 6 sininya 2Y ya kan. 3 pangkat 2Y dikali 6 pangkat 2Y. Sama kan ya, sama dengan 18 XY. 3 kalikan 6 tuh berapa dek? 18 pangkat 2Y sama dengan 18 XY ya enggak? Coret-coret. Nah, maka jadinya 2Y sama dengan XY. Ketemu deh, Y-nya hilang, maka X-nya 2. Ya enggak? X-nya ketemu 2. Masukkan sini dong. 3 pangkat 2 tuh 9. Maka ketemulah 6 pangkat Y adalah 9. Oke? Nah, yuk. Yang ditanya adalah 2 pangkat X. X-nya kan 2 ya. 2 kuadrat berapa? 4. 6 pangkat Y berapa? 9. 9 tambah 4 berapa? 13. Oke, jawabannya C. Next, kita bahas nomor 4, dek. Hasil dari ini adalah berapa kalinya 2 pangkat min 13, how many times ya, tuh artinya berapa kalinya 2 pangkat min 13. Ya kita kerjakan yang ini dulu ya dek. Ada perpangkatan dan lihat bilangan pokoknya sama ya. Maka kalau kalian ketemu tipe soal kayak gini, nanti yang pangkatnya lebih kecil kita lepaskan di depan, kita buat perkalian pelangi gitu. Yang paling kecil kan 2 pangkat min 13 ya. Ya gini kan. Lah biar ketemu 2 pangkat min 10, maka jadinya 2 pangkat berapa? Pangkat 3 ya, M tambah N ya enggak, min 13 tambah 3 itu min 10. Nah ini berarti gimana? 2 pangkat 2 dong, min 13 tambah 2 itu berapa? Kan min 11 ya, berarti ditambah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1, min 13 ditambah 1 kan min 12 ya. Nah yang ini dikali 1, 2 pangkat min 13 kalikan 1 kan 2 pangkat min 13. Oke, dibagi 5. Yuk gimana yuk? 2 pangkat min 13, ini berapa? 2 pangkat 3, 8, 8 ditambah 4, 12, 12 tambah 2, 14 tambah 1, 15. Berarti 15 per 5 kan? Iya, 15 bagi 5 berapa? 3. Berarti hasil ini kan kayak gini ya. Oh iya, 3 sininya 2 pangkat min 13. Nah, berarti hasil ini itu berapa kalinya 2 pangkat min 13? Ya, 3 kalinya. Jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 5. Gimana ini, dek? Nah, yuk. Jika luas segitiga sama sisi adalah ini ya, diketahui luasnya 9 akar 3. Berapakah keliling segitiganya? Ditanya kelilingnya. Nah, segitiga sama sisi, ini clue pertamanya ya, dek. Segitiga sama sisi otomatis semua sisinya sama, begitu kan? Apa rumusnya luas? Setengah kalikan alas kalikan tinggi. Nah, berarti kan setengah, alasnya misalkan saya buat A, tingginya berapa? Kita cari ya. Nah, ini tingginya. Yuk, mencari tinggi, berarti kan apa? Sisi miring kuadrat dikurangi sisi datarnya ya.
Yuk, berarti kan A kuadrat dikurangi. Ini kan segini A nih, maka kebagi 2 jadinya setengah A. Dikurangi setengah A kuadrat, begitu. Maka jadinya A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. Berapa ini guys? 3/4 A kuadrat ya. Maka jadinya akar 3/2A. Oke, ini tingginya masukkan dong. Tingginya itu adalah akar 3/2A. Nah, luasnya berapa? Luasnya 9 akar 3 ya. Iya. Oke, jadi gimana nih? Akar 3-nya coret-coret. 2 kalikan 2, 4. 4 kalikan 9, 36. Sininya A kuadrat. Berarti A-nya ketemu 6. Kalau sisinya ada, maka kelilingnya ketemu nggak? Ketemu banget ya. A-nya ditambah semua, berarti 6 dikali 3, 18 ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 6. Gimana nih? Nah, a sugar company in year 16 berarti ada perusahaan gula pada tahun ke-16 dapat memproduksi 40 ton gula. Ya, jadi pada tahun 16 dia bisa memproduksi 40 ton. Ya, di tahun keempat ditambah pada tahun ke-32, berarti tahun keempat ditambah tahun ke-32 dia bisa memproduksi 60 ton. Each year, berarti kan setiap tahunnya produksi gula itu menurun, bahkan gagal panen ya. Pada tahun ke-24 maka akan memproduksi gula sebanyak berapa? Ditanya pada tahun 24 nih. Nah, ini tipe soal apa? Nah, ini konstan nih, setiap tahun menurun ya, kasihan banget nih. Oke, tiap tahunnya menurun, ada bertambah, berkurang, ini berarti tipe soal aritmatika guys, begitu ya. Nah, kalau aritmatika tuh inget apa nih? UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B, ya enggak? Nah, kita ingatkan ini lagi ya. Pada tahun ke-16 itu artinya U16 deh. Maka jadinya A plus 15B itu adalah 40, begitu. Pada U keempat artinya ini ya, berarti kan A plus 3B ditambah A plus 31B sama dengan 60. Kita buat jadinya kan 2A ditambah 34B sama dengan 60. Kita bagi 2 ya. A ditambah 17B sama dengan 30 persamaan 1 persamaan 2. Terus kita apakan? Kita eliminasi gitu ya. Yuk gimana guys? A plus 15B sama dengan 40. Di sini A plus 17B sama dengan 30. Kita kurangin aja ya. 15 kurangi 17 itu adalah min 2B, sininya 10. Maka tiap tahun perusahaan gula itu berkurang 5 ton, begitu ya. Yuk, ketemu A-nya dari mana? Misalkan saya ambil dari sini nih. Ini ya, di sini ya. Nah, yuk. Berarti kan A ditambah 15 kalikan min 5 itu adalah 40. Berarti pada awal berdiri ini masih jayanya nih. Gulanya berapa nih? 15 kalikan 5 kan 75 ya. Pindah ruas ke sana berarti 115. Lah, yang ditanya U24. Pada tahun 24 itu gulanya produksi berapa nih pabriknya nih? Berarti kan A plus 23B kan, A-nya 115 ditambah 23B-nya adalah min 5. 115 dikurangi ya, 5 kalikan 3 15, 12 11 dong. Berarti pada saat tahun 24 dia termasuk failed ya, gagal panen ya. Jawabannya 0 ton. Oke guys, kita bahas nomor 7 ya. Gambar di bawah ini adalah 3 segitiga yang kongruen. Kalau kongruen artinya semua sisinya sama ya antar 3 segitiga ini. Ya, jika luas daerah yang hitam atau yang diarsir ini adalah 35 cm persegi, jadi luas totalnya adalah 35 ya yang berwarna hitam. Maka luas segitiga putihnya berapa? Nih, segitiga putihnya ada 2 ya. Misalkan aja ya, Mbak buat yang segitiga putih Mbak anggap X.
Oke, berarti luas daerah segitiga putih itu adalah 2x karena x-nya ada 2. Paham ya? Nah, gini. Luas daerah yang hitam, luas daerah yang hitam itu adalah 35 cm persegi. Nah, ini kan artinya segitiga ya. Segitiganya gimana? Ini 10. Ini tinggi nih, nggak jelas tadi ya. Tingginya tuh 5. Nah, berarti luasnya berapa, Dek? Luasnya berarti kan setengah kalikan alas kalikan tinggi, oke? 10 dibagi 2 itu 5. 5 kalikan 5 kan 25 ya. Berarti kan 35 cm persegi itu sama dengan, berarti kan Mbak buat ini 1, ini 2, ini 3 ya. Ya, luas ke 1 ditambah luas hitam yang kedua, ditambah luas hitam yang ketiga. Luas hitam yang pertama berarti kan luas segitiga 25, kita kurangi dengan putihnya. Nah, kepotong satu putih satu nih. Berarti luas segitiga yang kedua itu gimana? Luas segitiga total saat ini ya, 25 ya. 25 kita kurangi, ternyata ini kepotong 2 putih, maka dikurangi 2x. Paham ya? Luas yang ketiga berarti kan 25 nih. Ini 25 ya. Kepotong 1 segitiga putih. Begitu ya. Nah, yuk 25 tambah 25 50, 50 tambah 25 itu 75. Min x min 2x min x jadinya min 4x. Maka 4x sama dengan 75 dikurangi 35 berapa, Dek? 40. Maka x-nya 10. Nah, yuk. Pertanyaannya berarti ini ya tadi ya, 2x ya. Ada 2 nih. Maka jawabannya 2 kalikan 10, 20. Oke. Next, kita bahas nomor 8 ya, Dek. Nah, perhatikan gambar di sampingnya. Which statement is true about x, y, z? Manakah pernyataannya benar tentang x, y, z? Nah, sebuah segitiga itu kan total sudutnya 180 ya. 95 ditambah 45 itu berapa, Dek? 10. 140 ya. Nah, berarti sini sisanya berapa? Biar 180, berarti kan sisanya 40. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut terbesar itulah sisi yang terpanjang. Nah, ini 95. Yang berhadapan tuh berapa? Y. Berarti Y paling panjang. 45 sama 40 kan gede 45 ya. Berarti Y lebih panjang dari Z. Nah, Z lebih panjang dari X begitu ya. Maka jawabannya B ya. X lebih kecil dari Z tapi lebih kecil dari Y. Bahasan nomor 9. Nah, sebuah toko itu menjual buku 20 US dollar ya. Nah, selama penjualan buku itu terjual dengan offering di sini adalah diskon ya. Diskonnya 20%. Setelah penjualan selesai pada tahap ini maksudnya ya. Nah, toko ini menaikkan harga buku menjadi 10%. Pertanyaannya, berapa harga buku sekarang nih? Nah, gini ya. Yuk, berarti kan dia diskon 20%. Berarti orang harus bayar berapa? Berarti kan yang harus dibayar ya. Berarti kan yang dibayar tuh 80% ya kan? Berarti 80 per 100 dikalikan 20. 0, 8 dikali 2, 16 ya. 16. Nah, ini hilang ya. Ya, berarti 16 US dollar yang harus dibayar. Nah, terus habis itu setelah pada tahap ini diskonnya berhenti, itu harganya dinaikin 10%. Berarti kan harga naik ya, harga naik 10%. Naik 10% dari mana? Ya dari sini dong. Ya, harga yang tadi dibayar 80% ya. Berarti 10 per 100 dikalikan 16. Berapa nih, Dek? Berarti kan 1,6 ya. Ini kenaikan harganya. Berarti harga saat ini berapa dong? Berarti 16 ditambah 1,6. Jadi kalian harus bayar berapa nih? 17,6 US dollar. Oke. Oke, nomor 10. Jika PQ sama dengan PR, PQ ya. PQ sama dengan PR, berapakah luas PQR? Segitiga PQR tuh luasnya berapa? Area ini luas ya. Yuk, berapakah luas segitiga PQR? Kita poin ke 1. Bisa nggak menentukan luas PQR jika diketahui QR-nya 10 nih? QR-nya 10. Bisa nggak? Ya nggak bisa ya, Dek ya. Lah, tingginya berapa, Mbak? Ini juga nggak tahu ini berapa nih. Oke, berarti kalau hanya pakai nomor 10 nggak bisa, belum bisa ya. Kita lihat nomor 2. Berarti nomor 2 10 Mbak hapus dulu ya. Nah,
ceritanya nggak ada dulu ya. Sudut PQR adalah 60. Mana nih? PQR 60. Nah, kalau hanya diketahui sudut bisa nggak menentukan luas? Ya nggak bisa, sisinya nggak ada. Nanti pakai gimana dong rumusnya? Nah, berarti kalau mereka tuh kolaborasi nih antara 1 sama 2, berarti 10-nya kita munculkan lagi. Ya, ada informasi QR-nya adalah 10. Bisa nggak menentukan luasnya? Nah, sekarang gini nih, dia kan sisinya sama. Berarti kan kakinya sudutnya sama ya. Berarti kalau sini 60, berarti sini 60 juga kan. Nah, ini adalah 120. Segitiga tuh totalnya 180. Makanya juga 60. Maka dia ternyata segitiga sama sisi. Maka semua sisinya sama. Oke, kalau sisinya semuanya sama bisa nggak ketemu luas? Bisa banget ya. Luasnya nanti setengah kalikan alas, tingginya bisa dicari. Oke, berarti mereka harus digunakan bersama-sama. Oke, kita masuk ke soal nomor 11 ya, Dek. Ya, combine itu artinya di jumlah di sini ya. Jika jumlah umurnya Adam sama II, berarti kan Adam ditambah II itu jumlahnya 39 nih umurnya nih. Penjumlahan umurnya II sama Sandra itu umurnya 40. Nah, penjumlahan umurnya siapa lagi nih? Sandra nih. Sandra sama Tata itu adalah 38. Terus penjumlahan umurnya Tata sama Nesa. Tata sama Nesa itu jumlahnya 44. Apabila total dari kelima umur adalah 105, berarti Adam tambah I tambah S tambah T tambah N 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu totalnya 105. Gimana dong guys? Nah, bisa banget ya. Ada A sama ini. Kan ini 39, ya enggak? Apalagi nih, kamu boleh pakai ST, boleh pakai TN. Nah, misalkan Mbak pakai S-nya yang kita cari ya, TN-nya ketemu 44 kan. Ini TN nih. Oke, sama dengan 105. Maka S-nya berapa? 105 dikurangi, ini berapa nih guys? 13, 5, 8 ya. Nah, yuk berapa nih? 5 kurangi 3 itu 2. 10 kurangi 8 itu 2 ya. Nah, ketemu ya umurnya Sandra itu 22. Nah, kalau umurnya Sandra 22, maka umurnya II kan ketemu ya. Berarti umurnya II berapa? 40 kurangi 22. 10 kurangi 2 itu 8 ya. 3 kurangi 2, 1. Berarti umurnya II itu 18 nih. Nah, berapakah yang S lagi ya. Berapakah umurnya Tata nih? Berarti kan 38 dikurangi 22 ya. 8 kurangi 2 itu adalah 6. Oke. 3 kurangi 2 itu 1. Oke, umurnya Tata 16 nih, lebih muda ya. Ya, ada I sama T ketemu, berarti kan ini Adam ketemu ya. Adam berarti kan 39 dikurangi 18 ya. 9 kurangi 8 itu berapa? 1. 3 kurangi 1 berapa? 2. Nah, yuk. Nesa berapa? Berarti Nesa adalah 44 kurangi 16, lebih gede ya. 4 lebih gede dari Tata ya. 4 kurangi 6 itu berapa? 8. 3 kurangi 1, 2. Berarti siapa yang paling muda di sini? Paling muda yaitu Tata. Oke? Oke, kita masuk ke soal nomor 12. Viko dan Hanifan membeli beberapa buku dengan rasio 3:5. Viko sama Hanifan rasionya 3:5 ya. Setelah Hanifan membeli beberapa buku lagi ya, 24, berarti Hanifan itu tambah 24 buku ya. Nah, rasionya jadi 1:2, tapi Viko tetap nih, dia nggak beli lagi. Pertanyaannya, how many books did Viko buy? Jadi, berapa sih buku yang dibeli Viko? Nah, gini ya. Kalau ada perbandingan, itu lebih asik kayak gini aja. Berarti Viko Mbak anggap 3X, berarti Hanifan adalah 5Y. Nah, gitu aja kita mencari X-nya. Terus kita substitusikan ke sini deh. Nah, gimana nih? Berarti kan 3X dibagi, H-nya kan 5X ya. 5X tambah 24 sama dengan 1/2. Kita kalikan silang ya. 6X sama dengan 5X ditambah 24. Berarti X-nya ketemu berapa? X-nya ketemu 24. Oke. Berarti berapa sih yang dibeli sama Viko? Viko itu sebesar 3X. Berarti 3 dikali 24. 12 nyalengin 1. 6 tuh 7. Berarti buku yang dibeli Viko 72.